Saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Indonesian Parliamentary Center, Selasar.com, ICT Watch, Rumah Pemilu, Public Virtue, Kontras, dan iLab, serta rekan-rekan LSM lainnya dan juga rekan-rekan peneliti dan dari media. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan satu hal besar, yaitu launching dari aplikasi DPR kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah terhadap akhirnya munculnya suatu aplikasi terobosan baru yang akan mempermudah masyarakat untuk mengetahui kegiatan DPR berdasarkan location base, berbasis lokasi, dan juga bisa memfasilitasi masyarakat untuk memberikan aspirasi baik ke anggota DPR tersebut juga untuk kepada masing-masing komisi yang ingin dituju oleh masyarakat. Untuk lebih tahu mengenai aplikasinya lebih lanjut, nanti akan ada prestasi yang untuk membahas dan mengupas sedikit aplikasinya itu tentang apa. Sebelum kita menuju agenda untuk hari itu, kita akan menerima sambutan dari Bapak Didik Supriyanto, Ketua Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Kepada Bapak Didik, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih Bu Lydia, Bapak Iva, juga kayaknya sedang duduk sini, Pak Indra dan kawan-kawan yang lain. Hari ini, ya, saya termasuk orang yang berbahagia dan sekali Direktur Eksekutif Perludem lagi tidak sehat, sehingga mestinya yang dia pegang mic ini untuk sambutan terpaksa dialihkan ke saya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini, jadi launching aplikasi DPR kita, dan kemudian nanti akan dilanjutkan diskusi. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, DPR kita ini sebuah aplikasi kelanjutan dari program Perludem yang sebelumnya di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Di pemilu presiden, di pemilu legislatif kita meluncurkan berapa aplikasi? Sekitar 40 aplikasi dari hasil lomba hackathon di Bandung pada bulan Februari yang lalu, dan dari situ kita mendapatkan manfaat itu karena dari sekian aplikasi itu ternyata di-download sampai 400 ribuan. Artinya ada 400 ribu pemilih yang memanfaatkan aplikasi yang waktu itu kami luncurkan untuk mendeteksi, menyaksikan siapa calon-calon yang akan mereka pilih. Dan jumlahnya semakin besar ketika kami juga meluncurkan, selamat datang Pak Kita, di tengah kesibukan kongres masih melonggar waktu. Terima kasih Pak. Nah, ketika kami meluncurkan beberapa aplikasi tentang profil, visi dan lain-lain yang terkait dengan pemilu presiden 2014 yang lalu, juga banyak sekali yang memanfaatkan. Meskipun kami sadar waktu itu kami tidak sempat mempublikasikan, tidak sempat mengkampanyekan aplikasi ini secara meluas. Jadi dari kesadaran dari pengalaman itu, maka kami lanjutkan dengan aplikasi DPR kita ini. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, kepada DPR juga, karena kami tahu hubungan antara DPR, anggota Dewan dengan yang diwakilinya dalam hal ini rakyat perlu dijaga lebih baik, karena baik buruknya DPR sebetulnya tanggung jawab kita semua. Bolehlah kita mengkritik Pak Viva, mengkritik Bu Lydia sangat keras, tapi pada titik tertentu kita juga harus sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang kita percaya, tapi sehingga kita punya kewajiban untuk mengingatkan, mengkritik,
dan juga bersama-sama membangun bagaimana lembaga legislatif yang baik melalui aplikasi DPR kita. Sengaja kita namakan DPR kita agar ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemilih, partai politik, dan lebih khusus lagi juga anggota dewan, karena kami akan mewadai semua komunikasi interaksi dengan aplikasi. Berdasarkan pengalaman kami di pemilu legislatif dan pemilu presiden, cukup banyak potensi masyarakat karena aplikasi ini mudah di-download dan kita tahu pengguna mobile phone, smartphone itu jumlahnya sudah melebihi 100 juta saya kira, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak memanfaatkan teknologi ini dalam rangka meningkatkan komunikasi interaksi antara dewan dengan orang-orang yang diwakili. Terima kasih kepada kawan-kawan dari SHK, BC, Public Virtual, Kontras, ICT Watch, iLab, dan Selasarko yang telah terlibat dalam kegiatan ini, baik memasuk data, mengasih informasi, diskusi, dan lain-lain, sehingga program ini atau aplikasi DPR kita ini bisa kita luncurkan hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan media yang sudah menghadiri acara ini. Moga-moga bisa membantu kami untuk memperluaskan ini, karena saya ingat hackathon yang Februari itu sempat diulas beberapa media, sehingga kemudian meningkatkan daya tarik bagi publik untuk ikut terlibat dalam memanfaatkan aplikasi ini. Sekali lagi pada Pak Indra, Pak Lydia, dan Bapak Viva dan Ibu Lydia, terima kasih atas kehadirannya, juga kawan-kawan yang lain. Moga-moga apa yang kita kerjakan hari ini, kita luncurkan ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas sambutan dari Bapak Didi. Salah satu yang sangat menggugah adalah pemberian nama aplikasi DPR kitanya ya, karena DPR adalah milik kita bersama seluruh rakyat Indonesia. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, karena namanya DPR kita juga, memang yang namanya aplikasi ini tidak terlepas dari berkat kerjasama dengan rekan-rekan dari sekian banyak institusi dan lembaga sosial masyarakat, yaitu salah satunya adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan ada juga Indonesian Parliamentary Center, Selasar.com, ICT Watch, Rumah Pemilu, Public Virtue, Kontras, dan juga iLab, dan tentunya Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Sebelum kita menuju ke agenda acara selanjutnya, karena nama aplikasinya DPR kita, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk mengeluarkan HP, terutama yang memiliki HP Android, untuk mencoba mendownload aplikasinya. Karena nanti prestasi selanjutnya akan membahas mengenai aplikasi itu. Jadi nanti bisa sambil dilihat-lihat, sambil ada prestasi penjelasannya, boleh dikeluarkan Bapak Ibu HP-nya untuk mendownload dari Play Store yang Android. Tulisannya DPR spasi kita, bisa langsung di-download. Tadi saya juga udah sempat lihat, itu menarik sekali, ada beberapa itemnya, bisa sambil di-download. Yuk kita keluar HP-nya, seriusan ini saya mengundang untuk ngeluarin HP-nya. Jadi diambil HP-nya yang punya Android terutama, bisa di-download, dan sambil menunggu downloadan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Diah Setiawati. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan sambil mendownload tadi, biar bisa dilihat langsung, mendengarkan tentang presentasi aplikasi oleh Ibu Diah Setiawati. Beliau adalah Program Officer dari API Pemilu. API Pemilu itu sendiri merupakan singkatan, artinya ada singkatan, yaitu Application Programming Interface. Ini adalah salah satu program dari API Pemilu DPR kita, dan akan dijelaskan langsung oleh Ibu Diah Setiawati. Silakan Ibu Diah Setiawati, mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak atas perkenalannya, Brian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, terutama yang saya hormati Ibu Lydia Hanifah, kemudian Bapak Viva Yoga, dan segenap rekan-rekan dan partner-partner kami sekalian. Aplikasi DPR kita ini salah satu
motivasinya kami membuat aplikasi ini adalah untuk berusaha menjembatani hubungan antara konstituen dan anggota DPR. Jadi sebagai sarana wadah untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga anggota DPR bisa langsung mengetahui berbagai perkembangan dan aspirasi dari dapilnya. Begitu juga masyarakat untuk mengetahui siapa anggota DPR yang berasal dari dapil masing-masing. Berikut ini tampilan dari, kalau sudah kita download, tampilan awalnya seperti ini. Gambarnya gedung DPR. Ya, ini tampilan awalnya. Untuk masuk dan daftar nanti ada dua. Satu untuk anggota DPR, kemudian yang lainnya satu lagi untuk masyarakat. Jadi nanti untuk anggota DPR kami akan memberikan username dan passwordnya, sedangkan untuk masyarakat bisa membuat username dan kata sandi sendiri. Jadi itu yang membedakan pertama kali. Usernya memang dua, kalau ditanya siapa usernya, supaya bisa menjembatani interaktivitas antara masyarakat dan anggota DPR. Jadi dua-duanya bisa saling berinteraksi melalui aplikasi. Aplikasi ini juga disertai dengan pemindai daerah pemilihan atau dapil berdasarkan GPS. Jadi ketika saya berdiri di sini pada hari ini, saya buka aplikasinya, maka keluarlah DKI Jakarta 2. Yang pertama kali akan dilihat masyarakat adalah wakil-wakilnya dari DKI Jakarta 2. Tapi nanti kalau saya mau cek daerah pemilihan kampung saya, misalnya di Jatim 10, saya bisa memilih lagi gitu, ke Jawa Timur 10. Next. Setelah terbuka, bisa dilihat anggota DPR dari di sini, contohnya Jawa Barat 1. Kita lihat, kita bisa pilih salah satunya, misalnya Ibu Edi Hanifah, kemudian keluar profil dari biodata dari Ibu Edi Hanifah. Ini berdasarkan data yang dikumpulkan ketika menjadi calon anggota legislatif ke KPU, dan juga beberapa data lainnya yang kami temukan. Kemudian podium itu adalah timeline dari anggota DPR ketika mengupload status atau pekerjaannya atau cerita tentang apa yang dilakukan selama masa reses dan lain-lain. Bisa dilihat dari fitur podium. Kemudian pendapat, nanti isi fitur pendapat adalah aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal terkait dengan sang anggota dewan sendiri. Kemudian dukung itu seperti follow dalam Twitter. Jadi ketika saya mendukung Ibu Edi Hanifah misalnya, jadinya ketika Bu Edi memasukkan sesuatu ke dalam aplikasi ini, kita akan mendapatkan notifikasi. Oh, ternyata ada kegiatan baru yang dilakukan oleh anggota Dewan A atau anggota Dewan B. Agenda ini berdasarkan apa yang kami dapatkan dari situs dpr.go.id. Jadi jadwal rapat dan lain-lain yang diunggah di dalam situs dan tampil dalam agenda ini. Kemudian selanjutnya ada berita. Berita ini kami dapatkan dari situs pemilu sendiri, rumahpemilu.org, dan juga situs dari partner-partner kami, yaitu PSPK, IBC, Public Virtue, Selasa.com, dari ICT Watch, juga Fraksi Bawang. Jadi situs dari partner berita yang terpercaya dan non-partisan sifatnya. Ke depan kami akan menambahkan fitur berita dari website DPR. Kemudian terakhir ada fitur aspirasi. Aspirasi ini sifatnya masyarakat dapat memberikan aspirasi langsung ke komisi tertentu. Jadi misalnya saya pilih komisi 1 dan saya mau memberikan ide atau aspirasi tentang
tentang keterbukaan informasi di Indonesia. Kita bisa memasukkan ke dalam fitur ini. Dilengkapi juga dengan fitur untuk mengunggah foto. Seandainya ada foto atau kejadian atau berita yang ingin disampaikan kepada anggota dewan di dalam komisi tertentu. Next. Kami juga melengkapi dengan fitur mencari anggota DPR. Jadi ketika kita ingin tahu salah satu nama anggota DPR dan ingin tahu lebih lanjut, ingin tahu biodatanya, kita bisa langsung search juga melalui aplikasi ini, bisa dicari dan mendapatkan informasinya dengan mudah. Kemudian bisa disorot atau disortir lewat fraksinya. Mungkin saya ingin tahu anggota DPR hanya dari satu partai tertentu saja. Saya pengen tahu seluruh anggota DPR dari fraksi partai tertentu, saya bisa pilih dengan mudah logo partai. Kemudian ada juga bisa disorot berdasarkan daftar komisi dan alat kelengkapan dewan. Jadi ini karena masih banyak masyarakat yang mungkin belum tahu siapa saja anggota Banggar atau siapa saja pimpinan DPR, kemudian siapa saja anggota Balik, seperti itu. Mempermudah masyarakat juga untuk mengetahui. Ya, dan aplikasi ini juga disertai fitur logout sehingga satu aplikasi bisa di login lagi dengan user berbeda. Seandainya hanya terdapat satu alat untuk menggunakan aplikasi ini. Kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kami. Dan sekali lagi ini tidak akan dapat terwujud tanpa kolaborasi yang intens dari para rekan-rekan seperti yang tadi telah disebutkan. Ada SHK, IBC, ICT Watch, iLab, Selasa.com, kemudian ada juga teman kami developer dari GITS yang membantu mengerjakan aplikasi ini, dan juga rekan-rekan dari PPUA Penca yang turut memberikan advice terkait dengan bagaimana kompatibilitas aplikasi ini terhadap pengguna yang disabilitas. Saya terima kasih banyak saya sampaikan. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Diah. Nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya bisa disampaikan ke Ibu Diah juga. Berikutnya, salah satu dari latar belakang diciptakannya aplikasi ini adalah tentang peningkatan dari sebuah cita-cita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga untuk menjaring aspirasi dari masyarakat untuk anggota DPR. Nah, salah satu yang akan kita lakukan setelah ini adalah talk show mengenai kaitannya atau hubungannya aplikasi ini dengan partisipasi masyarakat dan penjaringan aspirasi DPR. Untuk itu telah kami hadirkan sejumlah narasumber yang akan diundang oleh Ibu moderator berikut ini. Yaitu dia adalah seorang perwakilan dari DPR Watch yang mewadahi Forum Indonesia Muda untuk meningkatkan kesadaran berpartisipasi anak muda dalam mendampingi anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya. Mari kita sambut Ibu Ayunita Kurnianingsi. Oke, terima kasih Kak Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang disampaikan oleh Mas Brian dan Ibu Dia tadi, ini adalah sesi talk show yang dimana teman-teman dan para undangan bisa bertanya langsung kepada narasumber yang akan memaparkan pendapat dan apa sih pendapat mereka tentang aplikasi DPR kita. Untuk pertama saya undang Bapak Didi Suprianto yang merupakan ketua dari Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Untuk Pak Didi saya persilakan. Kemudian ada Bapak Ronald Rofianti yang merupakan perwakilan dari SHK, Pusat Studi dan Hukum Kebijakan Indonesia, yang pernah menjadi bagian dari Center for Educational Information dan juga Partnership for Business Competition.
Untuk Pak Ronald Rofianti, saya persilakan. Oke, yang ketiga ada Bapak Sulistyo. Bapak Sulistyo yang mewakili dari Organisasi Sipil Indonesia Parliamentary Center dari IPC. Saya persilakan untuk Bapak Sulistyo. Dan tiga lainnya adalah saya mengundang Ibu Letifa Hanifah. Bu Ledia Hanifah, maaf, yang merupakan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI 2014 hingga sekarang. Kemudian saya mengundang Bapak Viva Yoga yang merupakan perwakilan dari fraksi PAN daerah pilihan Jawa Timur 110. Untuk informasi lengkap mengenai Bapak Viva Yoga bisa diakses di vivayoga.com. Kemudian saya panggilkan Bapak Indra Fahlevi yang merupakan bagian dari Pusat Pengkajian Pengembangan Data dan Informasi DPR RI. Oke. Dipersilakan. Oke, para undangan. Sekarang sudah ada 6 narasumber yang akan memaparkan apa sih tentang keefisienan dan efektivitas dari aplikasi ini. Dari itu saya datang kalau dari Ibu. Oke, untuk kalau tadi kita udah melihat simulasi, udah mensimulasikan bersama dan sudah melihat pemaparan dari Ibu Dia tentang aplikasi ini. Sekarang kita akan bertanya dulu kepada beberapa narasumber kita, melihat dari perkembangan teknologi di era digital dan adanya akses yang difasilitasi oleh web anggota DPR ini, seberapa efisien dan efektivitas aplikasi ini menurut Bapak Didi? Kita tanya Bapak Didi, gimana Pak? Silakan Bapak Didi, langsung aja. Sip. Saya sejak 15 tahun yang lalu kerja di dunia IT. Saya sekarang wartawan detik.com, ikut mendirikan detik.com. Tahun baru 3 tahun yang lalu saya pindah ke merdeka.com. Dari perjalanan saya menggeluti dunia informasi dengan perangkat IT, saya makin yakin, makin sadar bahwa mau tidak mau kita harus memanfaatkan teknologi ini. Pada tahun ketiga atau keempat, waktu itu sekitar tahun 2002 atau 2003, saya sering diledek oleh wartawan senior macam Pak Leo Batubara misalnya. Jadi kamu bikin berita di internet, orang kalau mau baca repot. Pertama harus punya komputer, kedua harus punya saluran telepon, sudah gitu harus bisa itu operasikan. Nggak bakalan jalan itu berita rugi saja, udah balik aja ke cetak. Tapi pada Pak Leo saya bilang, lihat aja 5 tahun lagi Pak Leo. Dan benar, Pak Leo benar. Sekarang luar biasa perkembangan media online dalam hal ini, dan kita semua sekarang seakan-akan tidak bisa lepas dari media online karena kita bisa mengikuti berita dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu hadirnya DPR kita, saya kira akan punya kontribusi yang besar buat peningkatan kemampuan kita betul bagi warga negara. Kita bisa mengakses langsung, bisa hubungan langsung dengan anggota dewan. Sebaliknya anggota dewan juga bisa berkomunikasi langsung dengan kita. Sebab yang sering terjadi sebetulnya adalah miskomunikasi. Miskomunikasi itu karena pertama rakyat punya mau, cara menyampaikannya mungkin tidak bagus, kadang-kadang dikemas oleh media juga dengan cara yang penting-penting saja, sehingga nggak nyampe. Sebaliknya DPR punya pesan, punya pekerjaan yang penting, tetapi kadang-kadang tidak sampai, rakyat tidak mau tahu. Jadi yang saya kira akan membantu kita, rakyat dan DPR untuk saling memahami posisi masing-masing. Saya bayangkan misalnya ketika
ketika ada rapat pleno yang lagi seru gitu, tiba-tiba Pak Iva atau Bu Lydia akan mendapatkan pertanyaan, sebetulnya ini apa sih yang direbutkan? Sebetulnya PAN ini maunya apa sih? PKS ini maunya apa sih? Selama ini penjelasan itu kan terputus-putus. Dengan cara penjelasannya langsung, saya kira konstituen akan bisa lebih memahami, sehingga itu saya yakin ini akan berdampak positif buat kemajuan lembaga demokrasi. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Didi. Kalau menurut Bapak Ronald dan Pak Sulistyo, kira-kira seberapa efektif dan efisien sih Pak aplikasi ini untuk menjaring warga di Indonesia untuk mendekatkan dengan wakil-wakil yang ada di bangku senayan? Baik, terima kasih kesempatannya. Saya memegang satu situasi kunci, yaitu demand yang semakin tinggi itu akan menentukan kedayagunaan dari aplikasi itu sendiri. Nah, demand yang tinggi ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemudian user, dalam artian dua pihak, baik internal DPR maupun anggota DPR, betul-betul bisa menjadikan aplikasi ini alternatif media untuk kemudian mengkomunikasikan pandangan dan gagasannya. Dan harus disadari memang bukan lagi problem atau faktor keterbatasan yang menjadi hambatan ketika seorang anggota DPR ingin mengkomunikasikan atau menjadi gagasan dan pandangan, tetapi pengaruh media mainstream yang bisa jadi mendistorsi pesan yang disampaikan kepada publik. Dan kemudian juga ada beberapa segmen masyarakat yang bisa dengan segera dijangkau pemahamannya dengan media-media seperti yang sekarang kita saksikan peluncurannya. Yang kedua adalah faktor yang juga patut menjadi pertimbangan untuk mengenai efektivitas aplikasi ini adalah user dari sisi masyarakat. Nah, memang seharusnya inisiatif aplikasi ini untuk dibuat dan diluncurkan ini tidak berhenti pada kesempatan siang hari ini, tapi memang terus-menerus disebarluaskan, dan ada sejumlah cuplikan ke depannya, karena ini kan DPR juga baru berjalan 4-5 bulan. Masih punya banyak waktu untuk menghadirkan cuplikan keberhasilan dari aplikasi. Tidak perlu muluk-muluk dalam skala yang besar. Jadi ambil saja misalnya satu ruang, misalnya dalam fungsi-fungsi DPR yang atau aktualisasi DPR yang cukup populer, gitu ya, isu-isu yang populer yang kemudian memanfaatkan aplikasi ini. Gitu. Kalau dulu misalnya seperti RUU desa atau RUU keperawatan, RUU ormas, dalam konteks prolegnas yang sudah disepakati, sudah dibahas bersama pemerintah, kita di isu-isu populer kemudian dicoba di-exercise dengan menggunakan aplikasi DPR kita ini, baik dari sisi user masyarakat menyampaikan aspirasi, dan dari sisi anggota DPR untuk memotret menangkap pesan-pesan yang lebih jenuh, ya. Karena bagaimanapun juga pengaruh media atau mainstream kan juga mempengaruhi menguatkan dari intensitas penyampaian pesan. Kira-kira Terima kasih. Kemudian mungkin dari Pak Sulistyo, gimana Pak pendapatnya tentang aplikasi DPR ini untuk menjadi mendekatkan masyarakat di Indonesia dengan anggota-anggota DPR? Ya, terima kasih. Saya kira kalau ditanya soal bagaimana yang mendekatkan, ya itu ini sangat mungkin bisa mendekatkan. Indikatornya saya lihat dari jumlah pengguna handphone yang di mana aplikasi bisa terpasang yang lebih banyak. Nah, tapi saya juga mau masuk bagaimana ini juga sebenarnya bisa menolak anggota DPR. Kita tahu akhir-akhir ini ada diskusi soal aspirasi. Dari informasi yang saya dapatkan, katanya ada 12,5 juta per bulan dari setiap anggota DPR yang
diperuntukkan untuk anggaran aspirasi. Ya kalau kita bicara bangunan, kita bicara rumah, ya 12,5 meter tetap apa gitu. Tapi kalau kita bicara hal seperti ini kan sesuatu yang murah, simple, dan saya kira lebih praktis. Tapi tentu ada rekannya sejauh mana kemudian anggota DPR mau memanfaatkan ini. Tapi kalau dalam pengalaman saya sebenarnya kan sejak sistem pemilu kita menggunakan urutan suara terbanyak, sebenarnya kan tuntutan terhadap komunikasi yang intens antara anggota DPR dengan konstituennya ini kan sudah tidak terelakkan lagi. Ini bukan hanya persoalan ketika mereka duduk saja, tapi ketika menjelang pemilu, sebenarnya kepentingan pemilu ini juga masuk. Nah, saya kira ini yang bisa dipakai dengan aplikasi ini. Tapi mungkin sedikit saya mau kasih mungkin dimasukkan ya. Tentu bagi saya yang selama ini berinteraksi dengan anggota DPR lebih banyak untuk urusan advokasi, merasa penting juga tahu bahwa apa sih pandangan anggota DPR tentang suatu masalah. Karena jujur saja ini yang dengan model pengambilan keputusan fraksi ini kan kita sulit membaca sebenarnya pandangan orang per orang. Padahal ini penting bagi kami karena ketika kami melakukan lobby atau melakukan diskusi begitu kan baru muncul pandangan-pandangan pribadi begitu. Nah kalau ini kita bisa tahu sebenarnya ini juga bisa menghindarkan anggota DPR dari yang tadi kalau MK ada dissenting opinion harusnya DPR juga bukan dissenting opinion tapi paling tidak ya kami kan harus patuh pada fraksi ada aturan itu tapi kami juga punya pandangan sendiri soal ini. Nah ini sebenarnya diskusi menarik yang saya kira jarang muncul dalam hal-hal yang ada sekarang gitu. Karena selain pengambilan keputusannya di fraksi juga kan suara-suara individu belum muncul. Tapi harapan saya dengan aplikasi ini dan saya dengan DPR mau sebenarnya ini peluang saya kira supaya dia bisa kemudian karena kan kalau kita lihat di banyak negara itu kan jelas anggota DPR itu sikapnya terhadap satu hal itu jelas. Sikap saya terhadap isu minyak seperti apa, sikap saya terhadap isu dapil seperti apa. Oke, terima kasih Pak Suyitno. Jadi mungkin sekarang kita mendengar pendapat dari anggotanya langsung, anggota DPR langsung. Bagaimana sih menurut Ibu Ledia dan Bapak Ivan untuk dengan adanya aplikasi ini berarti beliau akan lebih dekat dengan para konstituen presiden. Gimana menurut Ibu Ledia? Ya, terima kasih. Pertama, kelihatannya memang ini kan bagian dari upaya perpanjangan. Saya baru 2 hari yang lalu kembali dari Amerika, diundang oleh NDI, yang undang salah satunya dari sini, di depan saya, terkait dengan hal-hal yang seperti kita juga mendapatkan banyak contoh yang berkaitan dengan web based, user based, atau SMS based, ya macam-macam. Saya memandang bahwa ini juga kesempatan besar dan ini adalah satu hal yang patut disyukuri oleh Bapak DPR periode ini karena periode kemarin tidak ada sama sekali untuk kita kemudian komunikasi atau bahkan klarifikasi. Pokoknya maaf semua DPR kan. Terus kita mau klarifikasi kan kemana? Nah, kita nggak punya, memang kita nggak punya saluran sama sekali. Kami TV sendiri susah juga gitu. TV parlemen ya yang nonton ya cuma ini aja. Jadi sebenarnya satu hal yang perlu saya serius kita melakukan komunikasi yang semuanya karena kan kemudian sudah punya aplikasinya pakai Android, bisnya kan internet. Jangan lupa bahwa 22% penetrasinya baru di Malaysia. Dapil saya mungkin kota Bandung, kota Cimahi yang menggunakan banyak, tapi dapilnya juga di Kabupaten Lamongan, Gresik, yang sebelah sana bukan. Lamongan yang pergi ke Lampung kan banyak, tapi yang tinggal di sininya ini mungkin belum tentu semuanya juga menggunakan. Atau misalnya gini, saya punya pengalaman yang membuat saya shock beberapa sebulan yang lalu, kemudian dari Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara,
tanya juga melalui orang yang ada di Jakarta, bagaimana kita bisa mengadukan hal-hal yang ada di daerah kami ke DPR. Saya bilang fax aja, cuma di sini tidak ada line telepon. Gimana coba kalau kita teleponnya nggak ada, mau bagaimana gitu kan, jadi satu hal yang cukup rumit gitu. Ditambah lagi kalau menurut saya, karena saya ini pengguna Twitter, pengguna Facebook, ketika kita juga mendapatkan sebuah instrumen baru dengan DPR kita, saya senang sekali karena ini kan berarti fokus kepada aspirasi dan segala macam lah, masukan-masukan dan klarifikasi. Problemnya adalah kami punya waktu yang sangat terbatas dengan mungkin follower yang berbeda-beda. Yang ngikutin di DPR kita tidak sama dengan di Facebook, tidak sama dengan di Twitter. Sehingga tadi saya sempat tanya sama Oik, bisa nggak nyambung? Jadi ketika saya bikin penjelasan, itu nyambung ke semua gitu. Nah kalau bisa begitu tuh subhanallah luar biasa. Karena kalau enggak, ketika misalnya paripurna nih, ada yang nanya kan tadi katanya kan ada yang nanya, ini lagi ribut nih, sebenarnya apa sih diributin DPR? Terus kita jawab, potret yang muatan, lagi ngapain tuh SMS-an, repot lagi gitu kan. Jadi persoalan-persoalan yang memang sebetulnya menurut saya kalau bisa dibuat lebih mudah dan user friendly ya, terutama buat kami yang punya waktu yang terbatas. Karena begitu kita mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh kolega kami yang lain atau mitra, hilang tuh semua apa yang mau ditanyakan atau bersambungannya. Itu kan jadi satu hal yang sulit. Tapi bagaimanapun juga ini adalah sebuah terobosan baru yang luar biasa menurut saya, dan ini harus terus disosialisasi karena ini juga adalah kesempatan kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa yang ditulis di internet itu bukan cuma sekedar jalan-jalan dia, mereka komplain dan seterusnya, tetapi mereka juga punya kesempatan untuk belajar jauh lebih banyak dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Artinya ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari aplikasi seperti ini. Jadi ini juga sebetulnya kesempatan untuk mengedukasi masyarakat dan juga mengedukasi anggota dewan sendiri yang mungkin masih juga agak kaku lah ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Tapi bagaimanapun juga ini tetap harus diapresiasi. Ini adalah satu hal yang luar biasa dan menunjukkan betapa sesungguhnya ini satu proses kematangan kita dalam saya rasa. Oke, terima kasih untuk Ibu Media untuk tanggapannya yang begitu lengkap. Mungkin Pak Vino dari Pak Yoga ada tanggapan lain mengenai aplikasi ini, Pak? Silakan. Terima kasih. Saya baru lihat sekali ini aplikasinya, belum dicoba. Saya juga mengucapkan selamat kepada Mas Sigit telah membantu DPR di dalam menunaikan tugasnya. Karena kalau bicara DPR kan pasti buruk ya. Jadi tone di media itu selalu negatif kalau bicara soal DPR. Belum lagi ini bicara soal aspirasi. Jadi yang pertama, memang demokrasi itu bisa berkualitas kalau dibantu oleh kemampuan teknologi yang baik. Nah, salah satunya untuk bisa memahami terhadap tugas pokok fungsi lembaga-lembaga demokrasi, salah satunya adalah DPR, adalah dengan cara untuk menampilkan apa tugas pokok fungsi DPR melalui cara-cara digital seperti ini. Kemampuan masyarakat yang lebih dari tahun ke tahun selalu meningkat kemampuan teknologisnya, ini akan memberikan dorongan yang sangat positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, dengan lahirnya aplikasi DPR kita ini, di samping membantu tugas-tugas DPR juga akan sangat bagus sekali dalam rangka untuk membantu dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Perludem ini suatu hal-hal yang baru. Karena Perludem ini adalah merupakan salah satu kekuatan civil society yang harus ada dan harus lahir di dalam perkembangan demokrasi.
lembaga-lembaga negara seperti DPR itu harus dikontrol oleh kekuatan civil society, karena ciri-ciri dari kekuatan civil society seperti Perludem ini ya bersifat independen, mandiri, punya daya kritis dan punya kemampuan untuk mengatasi intervensi dari negara. Nah, lembaga-lembaga civil society seperti Perludem ini harus lebih berbanyak lagi dengan adanya program-program yang sangat inovatif seperti ini akan mendidik masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan politik rakyat dan yang kedua bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Saya juga punya website, bisa ditampilkan nggak website saya? Jadi dalam kerangka itu semua, saya sudah punya website www.vivayogamoulani.com. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jadi juga ada aspirasi dari daerah, terus kemudian pernyataan tentang eksistensi kita sebagai anggota DPR, dan Perludem juga harus mendorong agar setiap anggota DPR harus punya website juga. Nah, itu bagaimana caranya itu? Bisa masuk di pasar, mudah-mudahan. Jadi kalau ada anggota DPR yang gagap teknologi, biar dia belajar tentang teknologi. Karena demokrasi itu tidak bisa maju tanpa pemilu. Jadi bagaimana caranya agar upaya untuk bisa meningkatkan kualitas diri dan masyarakat bisa mengkontrol tentang sikap dan pernyataan dari para anggota dewan ini melalui pendekatan teknologi ini akan sangat membantu di dalam proses untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dan saya sangat mengapresiasi terhadap program inovatif dari Perludem dan akan sangat terus mengembangkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang baru di dalam demokrasi kita ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reza. Sebelum kita ke Pak Indra sebagai perwakilan dari pusat pengkajian, mungkin ini ada saya panggilkan Ibu Ferdita dari DP3 sebagai mysterious speaker hari ini. Silakan Ibu. Ya, mungkin sekarang ke Pak Ronald yang sehari-harinya cukup dalam parlemen mewakili organisasinya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Oh ya, maaf Pak Indra. Ya maaf. Ya menurut Pak Indra gimana Pak mengenai dan Pak Indra gimana Pak menurut Bapak mengenai aplikasi DPR kita ini Pak untuk menyebat jadi anggota DPR dan masyarakat? Iya, pertama saya apresiasi dulu atau kami apresiasi ya. Jadi sebelum launching ini kami juga diundang dalam FGD pembentukannya beberapa waktu yang lalu tentang rencana peluncuran aplikasi DPR. Artinya ini bagian dari tanggung jawab bersama masyarakat ya, terhadap DPR-nya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Jadi waktu itu saya mengajak Kepala Biro Humas yang kebetulan juga bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti ini di lingkungan Sekretariat Jenderal. Menurut saya ini sebenarnya sejalan dengan apa yang sedang digaungkan oleh DPR, terutama pimpinan DPR kita sekarang, apa yang disebut dengan parlemen modern. Jadi indikator parlemen modern itu mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah keterwakilan, representasi. Yang kedua adalah akses. Kalau nantinya adalah akses dari masyarakat terhadap anggotanya atau DPR misalnya. Dan yang ketiga adalah IT. Nah, menjadi sebuah keniscayaan kita harus menggunakan IT itu dalam rangka bagaimana mendekatkan antara anggota DPR dengan konstituennya. Tadi Bu Lydia dan Pak Viva sudah menyampaikan pandangannya dan saya pikir pengalaman pribadinya, bahkan Pak Viva sudah punya web sendiri. Dan itu sebuah bukti ya, walaupun belum semuanya seperti Pak Viva, tapi saya pikir semua anggota DPR punya cara masing-masing untuk bagaimana cara mendekatkan dengan konstituennya. Jadi ini perkembangan yang menurut saya harus terus dikembangkan.
seperti di DPR sebenarnya dari dulu sudah ada beberapa sistem yang kita kembangkan sejak sistem itu sifatnya manual. Jadi manual itu maksud saya yang paling konservatif ya. Itu datang ke DPR, baik langsung komisi mungkin Pak Firman dan Bu Ledia merasakan itu, atau juga demo karena memang itu bagian secara teori itu diakui dari kanan dari kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok makan. Dan lalu kita juga ada namanya surat biasa, surat ini gitu. Dan itu selalu setiap tahun kita juga ada bagian oleh masyarakat dan kita rekap bukan hanya jumlahnya tetapi kasusnya apa. Paling tinggi misalnya persoalan tanah. Terus berkembang lagi kita buat surat elektronik, email ya, dan ada SMS aspirasi. Itu semua adalah bagian dari bagaimana upaya DPR secara kelembagaan untuk mendekatkan diri kepada masyarakatnya. Dan terakhir ini sejalan dengan peluncuran DPR kita ini, waktu itu juga sudah disampaikan, saat ini DPR sudah meredesain website. Tadi saya sebenarnya pengen juga dibuka website itu bisa kita lihat bersama dan kritisi bersama. Salah satu fitur yang kita kembangkan adalah interaktif antara anggota dengan konstituennya. Jadi situ ada pilihan, pilih wakil kita atau cari wakil kita. Misalnya Pak Pipa, Bu Ledia dicari baik kartunya maupun namanya. Tapi memang ini belum di launching secara resmi, rencananya awal Maret. Nanti di situ juga di setiap anggota itu selain profil lengkap ya, yang sudah diupdate datanya bukan sekedar dari KPU, fotonya mungkin yang terbaru, juga ada semacam buku tamu atau interaktif atau seperti berita. Jadi misalnya Pak Viva sedang kunjungan ke Lamongan ya, ada beritanya diliput, entah bunker entah kunjungan spesifik gitu. Lalu seperti media-media online lain di bawahnya ada komen. Nah, tetapi tetap ada moderator. Jadi moderatornya biasanya misalnya Pak Viva punya staf khusus, nanti Pak Viva itulah yang mengedit, bukan mengedit kata-katanya, tetapi ya apakah layak dibuat atau tidak, seperti itu. Tapi itu nanti launchingnya mungkin Maret, dan memang belum ke anggota juga belum semuanya disosialisasikan, dan nanti akan ada alamat email resminya. Jadi memang aplikasinya baru di internet ya, belum seperti yang kita ini sudah langsung ke Android. Tapi ini menjadi bagian, kalau menurut saya positifnya adalah kita membangun sebuah linkage. Jadi saling, jadi tadi Bu Ledia bilang saya ada follower di Twitter, terus ada teman di Facebook, supaya infonya satu tetapi bisa jadi semua. Saya pikir itu melalui linkage tadi, dan DPR kita saya apresiasi betul, tidak sekedar mengkritik tapi memberikan solusi. Menurut saya itu hal yang positif dan bisa bersinergi dengan niat DPR untuk parlemen modern itu. Saya pikir sementara itu. Terima kasih Kendra. Kemudian mungkin ada tanggapan dari Ibu Gavita mengenai adanya aplikasi DPR kita ini, Bu, bagaimana menurut Ibu? Iya, terima kasih nih saya mendadak nih Mas Budi. Pertama sekali saya berikan applause buat Perludem. Kalau saya bilang Perludem gak ada matinya. Luar biasa. Selalu penuh dengan ide-ide yang kreatif. Saya sengaja hadir di sini, Pak Didi. Saya membawa khusus wakil sekjen saya bidang IT dan media. Kenapa saya sampaikan Anda harus hadir di sini? Karena apa yang dilakukan oleh Perludem ini kalau perlu kita bisa lakukan juga untuk partai kita dalam rangka transparansi. Lalu kalau aplikasi DPR kita, saya menilainya begini, yang dilakukan Perludem itu adalah bahwa teman-teman di DPR, anggota-anggota DPR itu setelah pemilu kemarin gitu ya, setelah pemilu kemarin itu tetap masyarakat bisa terus berkomunikasi lewat aplikasi DPR, karena sebetulnya yang sebelumnya kan seperti Bapak tadi sebelum saya bilang bahwa itu hanya lewat cara-cara yang tradisional, dan kita ketahui bahwa pemilu kemarin dengan
menangnya Pak Jokowi sebagai presiden ini luar biasa. Media sosial, kemudian Facebook, Twitter, ini pemilu yang betul-betul saya melihat bahwa peran sosial media itu sudah sangat luar biasa dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karenanya aplikasi DPR kita ini menjawab juga sebuah tantangan terhadap kemajuan teknologi di Indonesia. Kenapa? Karena sebetulnya di Indonesia ini ada beberapa pengamat pemilu dunia menyatakan bahwa Indonesia ini belum maju di dunia IT, terutama di dalam IT di dalam membangun demokrasi di Indonesia. Tapi yang dilakukan Perludem ini menjawab bahwa ini dalam rangka transparansi. Mbak Lydia, Mas Viva Yoga juga tetap dikawal oleh teman-teman pemilihnya. Jadi para pemilih tidak berhenti setelah memilih Mbak Lydia, setelah memilih Mas Viva Yoga, itu nggak berhenti di situ. Lalu apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR, termasuk juga ini misalnya ada prolegnas, kan ada prolegnas ya di dalamnya ya. Jadi teman-teman masyarakat pemilih itu juga tahu apa sih yang akan dibahas oleh DPR. Apakah DPR cuma ngobrol-ngobrol aja, lalu cuma rapat-rapat yang nggak ada ini, tapi kan masyarakat di pelosok di dapil kita kan masyarakat yang sangat jauh dari informasi. Ini juga dalam rangka keterbukaan informasi. Luar biasa aplikasi DPR kita ini sebagai bentuk bahwa masyarakat Indonesia ini bisa menjadi lebih baik dalam rangka pendidikan pemilih. Jadi pendidikan pemilih itu bukan hanya menjelang pemilu, tapi pendidikan pemilih itu adalah setelah pemilu pun tetap pemilih diberikan pendidikan, mengetahui siapa hasil pemilunya, bagaimana hasil pemilunya, lalu apa yang dihasilkan dalam pemilunya, itu yang ada di parlemen. Dan mudah-mudahan aplikasi DPR ini juga ada di lembaga-lembaga lain. Mudah-mudahan ada di lembaga-lembaga lain, terutama di lembaga pemerintah. Itu harapan saya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk kita tepuk tangan dulu buat ketujuh pembicaraan hari ini. Mungkin sudah mendengar paparan dari ketujuh narasumber dan sudah mendengar apa sih DPR kita. Semoga harapannya para undangan dan teman-teman dari organisasi sipil hari ini bisa memberikan informasi positif ini ke jejaringnya. Mungkin sekarang saya buka sesi untuk tanya jawab yang untuk para undangan di sini. Ada yang langsung ingin bertanya kepada tujuh para narasumber di sini? Gimana? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya gimana? Gimana? Oke, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman. Saya dari staf audit dari fraksi Demokrat. Berkaitan interaksi antara anggota dengan masyarakat atau audiensnya, saya cenderung melihat mengenai sisi keamanan atau security. Ini nggak tahu saya mau hanya siapa, karena dari pemerintahan di sini problemnya. Banyak kejadian yang dari Facebook, Twitter dan lain-lain itu seringkali anggota nama akun dan lain-lainnya itu didompleng sehingga menjadi menyesatkan atau tersesatlah orang-orang yang di dalamnya. Nah, saya singkat sih, bagaimana mengenai security dari teman-teman dan untuk ini supaya dari anggota katakanlah dari Bapak Viva Yoga dan Ibu begitu melakukan interaksi tidak didompleng dengan nama-nama yang lain. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Didi. Ya aja. Terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau dari anggota DPR sendiri, kita meminta kepada sekretariat DPR untuk kita meminta alamat email dan nomor telepon dari anggota DPR. Jadi nanti ketika anggota DPR masuk itu passwordnya kita masukkan, kita kirimkan lewat email. Jadi dan setelah itu ada verifikasi lagi. Jadi lebih aman dan kita tidak membuka sama sekali informasi terkait password dan account ini. Jadi
mekanisme berbeda untuk anggota DPR untuk posting tulisannya. Sedangkan kalau dari sisi user masyarakat itu untuk meminimalisir terjadinya misalnya pelecehan atau penghinaan kepada anggota DPR-nya, kita juga menerapkan sistem filter. Jadi komentar di bawah 10 karakter, jadi kayak komentar-komentar yang nyampah itu kita filter. Kemudian kita juga punya list kata-kata kotor, jadi kalau ada kata-kata kotor atau buruk di dalam aplikasi ini, nanti di dalam pengembangannya itu akan dapat terdeteksi dan kita bisa tahu. Jadi itu bisa entah nanti ada sanksinya dari admin, baik diblokir atau diberi peringatan dan lain-lain, itu juga jadi concern kami. Kemudian yang terakhir di dalam pengembangannya nanti kami juga ingin memasukkan fitur report. Jadi kalau ada yang merasa terganggu atau terintimidasi baik sesama user ataupun anggota DPR itu bisa melaporkan ke admin, jadi kita bisa verifikasi. Oke, terima kasih. Gimana Pak, sudah cukup terjelaskan? Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Oh ya, Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagi Murti dari Relawan Ikan. Mungkin sedikit saja bertanya, ketika kita tadi melihat ada fitur soalnya fitur aspirasi, bagaimana kita memastikan bahwa aspirasi itu memang dibaca oleh yang diaspirasikan, atau paling tidak setidaknya didorong untuk memang ini. Jadi mungkin nanti ke depannya saya nggak tahu, perlu dia ada sosialisasi ke masyarakat, lalu bagaimana sebenarnya dorongan ke anggota DPR. Dan saya juga kurang tahu apakah anggota DPR yang melek teknologi dan gaptek, jadi saya juga kurang tahu dari bagaimana untuk misalnya yang gaptek, apakah ada jembatan untuk bahwa aspirasi yang dituangkan oleh masyarakat tersebut juga dibaca oleh wakil kita di Senayan secara komprehensif dan memang jadi memang tersalurkan, nggak cuma ngomong di aplikasi saja, tapi benar-benar tersalurkan kepada wakil kita di Senayan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Bayu. Mungkin dari Bapak Didik mau jawab bagaimana sih kita mengetahui ini? Yang pertama yang kita lakukan setelah pertama kita akan ingin semua anggota dewan yang 160 itu benar-benar aktif daftar. Pertama mendaftar dulu dalam posisi masuk menjadi member itu. Yang kedua, kami pasti dari setelah sekian lama, mungkin 2-3 bulan, kan kita sudah bisa mendeteksi mana anggota dewan yang peduli, mana yang tidak. Nah, untuk yang peduli ya sudah, memang itu sudah menjadi kewajiban mereka. Jadi kita salut saja. Untuk yang tidak peduli, itu ada beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama, kita akan komunikasi dengan para TA, tenaga ahli masing-masing anggota dewan. Jadi kami ini kan sangat intensif karena kebetulan kami ada di komisi kerjanya, wilayah kerjanya di Komisi 2, maka biasanya banyak berhubungan dengan teman-teman Komisi 2 dan pemilu atau urusan Komisi 2. Tapi nanti kalau IPC PSHK itu kan banyak berhubungan dengan hampir semua TA anggota dewan. Nah, di situ kita akan berkomunikasi dengan mereka, para tenaga ahli. Saya nggak tahu apakah dengan adanya anggaran ini akan tambah, TA-nya akan tambah masing-masing persoalan atau ke komisi atau ke fraksinya. Kita ditambah tapi belum dikabulkan. Oh, belum dikabulkan, baru dijadikan angkanya saja. Dijadikan terus. Ya. Dengan demikian kita berharap TA ini juga aktif, karena yang sering kita lupakan, teman-teman TA ini, tenaga ahli anggota atau tenaga ahli fraksi, ini sebetulnya kader-kader partai. Jadi pada saat mereka jadi TA itu pas pemilu kemarin itu jadi caleg di kabupaten kota atau di provinsi. Jadi mereka juga punya kesadaran politik tersendiri. Hanya saja karena kadang-kadang karena komunikasi nggak intensif, maka kita terlewat. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi tentu agak susah kalau misalnya harus memenuhi semua anggota dewan, karena kita tahu kesibukan mereka. Pada saat reses pasti mereka banyak berdaerah, pada saat masa sidang mereka juga banyak agenda. Nah, dengan jalur teman-teman TA ini kita harapkan komunikasi akan lebih intensif, sehingga
bapak-bapak yang nggak peduli itu akan menjadi peduli. Kami yakin itu karena setiap TA yang adalah kader partai itu juga ingin anggota dewannya atau partainya atau citra partainya itu akan tampil lebih baik lewat DPR kita ini. Saya kira itu yang langkah teknis yang akan kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Didik. Sekarang dulu buat Pak Didik sebelum pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita ada pertanyaan dari untuk langsung Bapak dan Ibu untuk Ibu Ledianya. Oke, mungkin ini dari saya, mungkin tidak untuk Ibu Ledia. Oh, ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ray Rizaldi dari GIS Indonesia. Kebetulan saya juga bagian dari tim yang ikut mengembangkan DPR kita. Nah, kebetulan karena di sini juga sudah ramai dari berbagai macam pihak, dari DPR-nya ada, dari fraksinya ada. Juga saya juga ini pengen menanyakan beberapa hal. Jadi pertama untuk Pak Indra dari Pusat Pengembangan Data DPR ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya mungkin terkait sama pertanyaan yang tadi, bahwa kebetulan kan dari DPR juga sudah ngembangin situs gitu. Gimana caranya supaya ini kita bisa saling collaborate tanpa overlapping gitu. Jadi kalau sudah ada, mungkin kita bisa collaborate. Data dari kemarin sempat juga dibilang ada pengaduan.dpr.id kan. Sebenarnya awalnya dulu kita sempat pengen connect ke situ juga Pak. Jadi pengaduan itu yang aspirasi yang ada di aplikasi DPR kita itu kalau bisa langsung aja ke DPR, karena kebetulan di pengaduan toh udah ada Pak Indra juga misalnya di belakang gitu. Yang nanti mungkin akan ngasih tahu ke pihak yang lebih ngerti gitu ya, yang lebih tertuju. Nah ini saya mungkin dari sisi pengembang pengen aja nih, gimana nih Pak caranya supaya kita bisa collaborate bareng. Mungkin juga tadi dari Ibu Ledia juga, gimana caranya dari yang sudah punya user di partai, di Facebook atau di Twitter bisa connect. Kita juga dari kemarin mikirin itu, tapi malah kayaknya di Facebook malah banyakan banyakan yang komentar jeleknya gitu. Kayaknya gitu, cuma nggak tahu nanti user aslinya gimana. Kira-kira gitu dulu Pak. Terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Indra. Terima kasih Mas Rizal ya. Mas Ray. Iya, kalau tidak salah dulu waktu pas FGD kita juga bicara tentang itu ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh DPR RI, khususnya Sekretaris Jenderal dalam rangka tadi sama tujuannya dalam mendekatkan itu. Secara formal kan ada website itu. Memang kita belum ke aplikasi yang Android kah, iOS kah, atau Windows Phone itu belum. Yang saya sampaikan di awal itu kita bisa buat linkage ya. Jadi misalnya nggak tahu kalau misalnya aplikasi ini nanti bisa dibuka dengan ini yang lain gitu ya. Itu mungkin lebih mudah untuk melinkage tadi. Tadi permintaan misalnya tentang alamat email ya, atau membuka informasi. Sebenarnya salah satu atau kita pengembangan fitur-fitur dalam website DPR.id itu apa yang dilakukan oleh teman-teman semua, misalnya tentang prolegnas misalnya. Jadi kita tuh ada berita, ada agenda, ya, ada keanggotaan kalau mau tahu, mulai dari profil sampai kegiatan anggota yang bersangkutan. Juga ada hal yang sifatnya statis datanya gitu ya. Jadi kita statis itu misalnya
kita mau search undang-undang tahun 85 ya, itu ada. Lalu nanti kita juga mau kembangkan tentang misalnya Hansap, jadi semacam risalah tapi yang ringkas tentang misalnya pembahasan RUU tentang pemilu tahun 2012 kemarin, seperti apa perdebatannya, bagaimana pandangan fraksi dan seterusnya, itu mau kita kembangkan. Kalau saran saya tidak bisa juga mengatakan kita bisa kerjasama secara formal atau tidak gitu ya. Tapi intinya adalah sepanjang itu bisa ada linkage tadi, koneksi ya, itu sebenarnya apa yang tersaji informasi itu di dalam web DPR itu sebetulnya sudah milik publik. Tidak bisa juga kita bilang itu nggak boleh. Yang paling penting adalah data itu jelas harus disebutkan sumbernya. Jika memang benar data itu ngambil dari situ kan, kecuali data itu ngambil dari tempat lain. Yang kedua, sepanjang tidak merubah data itu juga menurut saya tidak ada masalah. Ada memang kita kalau di internal gedung itu yang pakai wifi itu intranet. Kalau intranet memang tidak bisa diakses oleh orang di luar komplek itu. Orang di luar komplek DPR itu tidak bisa mengakses seperti itu. Tapi kalau yang internet yang dibuka dimanapun bisa gitu. Dan tadi saya bilang apa yang tersaji di dalam web itu sebetulnya semuanya sudah milik publik ya, sepanjang tadi disebutkan sumbernya. Saya pikir jawaban sementara itu mungkin tidak memuaskan ya. Lebih jauh mungkin kalau memang mau bukan kerjasama, mau mencari data lebih jauh, karena kita juga dalam pengembangan ya, mungkin teman-teman pengembang juga tahu seperti apa kesulitannya. Saat ini saja hampir tiap hari staf anggota itu bolak-balik ke ruangan untuk mengupdate, jadi memberikan data yang terbaru, termasuk foto, untuk mengupdate data atau profil di web itu. Karena menjelang rencananya sih mudah-mudahan nggak mundur lagi, ya ini sudah kelamaan sebenarnya. Awalnya mulai dari November, mundur lagi Januari, sekarang sudah hampir Maret. Karena memang ada kesulitan teknis. Tadi mulai tadi di 560 itu nggak bisa juga kita dalam satu waktu gitu. Kalau tadi gagasannya melalui TA, saya juga punya usul sebenarnya untuk membantu teman-teman komputer. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh teman-teman yang lain, misalnya Mas Pastio gitu. Lewat fraksi, saya pikir itu jauh lebih efektif ketemu dengan ada 10 fraksi dengan pimpinan fraksinya tentunya. Ketika datanya itu sudah di-approve untuk bisa diberikan, jauh lebih mudah ketimbang melalui tenaga ahli yang menurut saya, mohon maaf, kan ya walaupun anggota partai kan, tetapi powernya kan ada pada pimpinan fraksi. Saya pikir Pak Tiba sangat hati. Saya pikir itu jawaban sementara dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Indra, terutama untuk Pak Indra untuk jawaban dari Mas Rey. Mungkin ada tanggapan dari Mas Rey mengenai gimana? Mau dikasih tanggapan? Oke, terima kasih untuk para narasumber. Mungkin ada nih pertanyaan untuk Ibu Ledia dan Bapak Yoga buat menjangkau konstituen muda itu gimana dengan aplikasi ini, gimana kiat-kiatnya Pak? Dan mungkin bisa dipaparkan. Kalau pakai aplikasi ini kita baru lihat gitu. Tadi itu kan masih ekor juga gitu, gimana nih gitu. Terus yang tadi status yang saya tulis gimana ngelihatnya? Pokoknya masih begitu lah ya, ini masih agak belum. Tapi saya melihat begini, dalam perkembangannya, saya punya pengalaman 2 tahun berturut-turut. Tapi kayaknya sebenarnya ini PR PSHK mestinya, bukan PR saya. Gitu. Karena 2 tahun berturut-turut itu saya mencermati ternyata itu jatuhnya di bulan Oktober 2012-2013. Jadi rupanya di SMA mungkin kelas 12 atau kelas 11 itu ada mata pelajaran di PKN yang bicara tentang politik, budaya politik dan segala macamnya itu. Hanya sebagian ketempuhannya di 2 tahun itu adalah para gurunya menugaskan siswa untuk mencari bukan berdasarkan di buku atau di literatur, tapi harus nanya kepada pelakunya langsung. Jadi menanyakan kepada anggota dewan. Saya perhatikan sejumlah nama yang mereka tanya, yang mereka mention itu cukup banyak kok ya anggota
Dewan, dan tidak banyak di antara yang dimention itu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sebetulnya ini kan akses yang cukup bagus ya kepada mereka dimanapun juga mereka berada dalam konteks apakah mereka ini dapil kita atau bukan. Tapi memang agak repot juga kalau sebentar-bentar semua anak mentionnya dijawab, dia mention lagi kita, pertanyaannya sama lagi. Akhirnya mereka harus bikin hashtag khusus ya, sampai 26 jawab pertanyaannya gitu. Sudah seminggu kemudian masih ada lagi yang nanya. Saya bilang lihat aja di hashtag itu udah pusing gitu, sampai bikin hashtag tugas PKN. Karena ditanya budaya politik apa pandangan ibu tentang kondisi politik di Indonesia, kan susah jawabnya pakai Twitter, dan itu diwajibkan oleh gurunya gitu. Saya pikir bukan karena kita nggak mau susah, tapi ini peluang besar untuk kemudian memberikan wawasan baru kepada anak-anak bahwa politik itu bukan sesuatu yang mengerikan kok gitu. Politik itu bisa asik ketika kemudian kita bisa membangun komunikasi dengan lebih baik, dan mereka bisa langsung berkomunikasi dengan anggota dewan dimanapun juga. Mungkin bukan dapilnya, mungkin juga mereka nggak ngerti bahwa bapak itu atau ibu itu bukan dari dapil itu apa sih, mungkin masih begitu karena mereka pemilih pemula, bisa jadi. Tapi ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk mengedukasi. Demikian juga dengan teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa ini kan ada pers mahasiswa yang mereka secara rutin melakukan tweet interview. Mereka dari jam segini sampai jam segini tweet interview, siapa yang mau lihat, siapa yang mau dengar, silahkan. Sebetulnya kalau bab untuk ukuran kantong mahasiswa menjadi hemat, karena dia tidak harus mendatangkan orang, terus kemudian nggak harus ngumpulin orang, itu sudah cukup memberikan wawasan. Dan juga dia bisa menanyakan banyak hal berkaitan dengan ini. Dan penggunanya kan pengguna media sosial itu sebetulnya lebih banyak. Nah, kenapa kemudian tadi saya menanyakan mungkin kita punya linkage-nya antara DPR kita dengan yang lain, karena misalnya web saya kita mau tidak mau akhirnya dilinkkan dengan Twitter supaya Twitter yang saya tweet itu akan masuk pada website saya gitu kan. Kalau nggak ada waktunya untuk kemudian mengisi dan sebagainya. Dan tidak mungkin gini, meskipun kita ada bagian-bagian dikelola oleh tenaga ahli, tetapi ada bagian-bagian di mana yang untuk personal harus dikerjakan sendiri. Akhirnya tergantung dari apakah kita punya peluang waktu untuk itu. Tapi paling tidak menurut saya ini adalah kesempatan kita untuk mengedukasi generasi muda sebanyak-banyaknya. Kalau beberapa tahun yang lalu ada survei yang mengatakan bahwa orang muda itu tidak cenderung kepada politik, menganggap bahwa politik itu sesuatu yang gak asik lah ya buat mereka. Saya pikir dengan adanya koneksi seperti ini, koneksitas seperti ini, mudah-mudahan itu memberikan sebuah wawasan baru. Bagaimanapun juga mereka lah yang akan mengelola negeri ini di masa yang akan datang. Ini suatu proses regenerasi yang kita lakukan, dan ini jadi tugas kita bersama. Tidak selamanya kami yang di DPR akan terus berada di DPR. Mereka juga akan mendampingkan posisi kami, dan ini menjadi hal yang saya pikir harus kita invest dari dini. Mereka punya sudut pandang yang beragam terkait dengan perusahaan-perusahaan politik. Terima kasih untuk Bu Ledia. Bisa tepuk tangan untuk Bu Ledia untuk pemaparannya. Mungkin kita bisa dengar dari sisi Pak Yoga, gimana Pak untuk kiat-kiatnya untuk menjaring kalangan muda untuk menggunakan aplikasi ini? Ya harus nekat dengan Facebook atau dengan Twitter. Kalau enggak nanti bisa tertinggal aplikasi ini. Karena kecenderungan kaum muda itu kan suka yang ringan-ringan, ya, suka yang ringan. Tetapi dari hal-hal yang ringan, yang rekreatif itu diberikan muatan-muatan yang substantif soal politik. Jadi kalau aplikasi ini nanti tampilannya monoton, orang tidak akan ikut bisa ikut upload, ikut terus mengikuti. Kalau dalam dunia politik kan bikinannya Mas Didik.com itu kan sudah menjadi menu keseharian. Kalau sehari tidak baca Detik.com, seakan-akan ada kebenaran. Nah itu bagaimana? Kalau dengan DPR, bagaimana motornya seperti itu juga bisa. Pak, ini DPR kita ini kalau kita nggak mengikuti, kita bisa ketinggalan program-program apa yang sedang dikerjakan oleh DPR soal prolegnas
budgeting, bagaimana soal BBM, bagaimana soal subsidi pupuk, subsidi benih, fungsi pengawasan, soal Budi Gunawan ini bagaimana ini DPR ini apakah mau diinterpelasi apa enggak ini gitu. Siapa yang menginterpelasi PDIP atau siapa misalkan begitu. Jadi ide-ide kreatif yang up-to-date itu penting kalau menurut saya. Jadi yang ringan tapi diberi muatan substantif, kemudian di-linkkan dengan beberapa media sosial yang menjadi kegemaran anak muda, bisa Twitter, bisa Facebook. Kalau kami yang di DPR dalam membuat pernyataan itu juga beberapa kali di Twitter, jadi memang lebih efektif disebar kemudian oleh media karena itu tertera dengan jelas bisa dikutip gitu, sesuai dengan aksentuasi masing-masing media. Nah, kondisi seperti itu menurut saya penting untuk menjadi bagian yang baru juga, di samping sudah ada website resmi dari dpr.go.id itu juga perlu direnovasi lagi tuh. Ya, masih perlu ditambah bentuknya lebih bagus lagi, lebih atraktif lagi gitu. Karena tidak semua pernyataan anggota DPR itu tertampung di dpr.go.id, tidak semuanya gitu. Karena dari pihak operator kan juga pasti akan memilah dari komisi berapa, kemudian ditampilkan sesuai dengan keimbangan tampilan. Makanya itu nanti bagaimana caranya itu anggota DPR harus punya website. Jadi kalau sudah punya website itu kan enak gitu. Ada ruang aspirasi publik langsung masuk. Ada juga sih yang hack itu website juga. Saya tanya ke bagian operator, ada hack, ada Pak, kemarin diserang-serang. Ada juga yang begitu. Mungkin diserangnya itu hanya untuk mengetes kekuatan. Apakah ini dibekali dengan antivirus apa enggak, kan begitu ya. Gitu. Jadi saya tanya juga, saya kurang mendalam itu soal itu. Tapi memang ada yang mencoba-coba gitu. Kasus kayak KPU dulu kan tidak ada antivirus yang begitu handal sehingga ada partai kaya, partai nanas muncul di situ. Kayak gitulah. Jadi intinya kita sangat senang di Perludem ini sebagai kekuatan yang baru untuk membangun demokrasi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Yoga. Bisa tepuk tangan buat Pak Yoga. Untuk mungkin dari Pak Didik gimana nih Pak, tadi pemaparan dari Ibu Ledia dan Pak Yoga mengenai link edge yang bisa menghubungkan dengan beberapa aplikasi dari DPR kita itu sendiri, gimana menurut Bapak? Ya, ini kan masih baru dan di dunia IT sebuah aplikasi, sebuah program itu kan berkembang terus. Jadi kalau ada tuntutan berubah, akan berubah. Yang penting masyarakat dan anggota dewan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari aplikasi ini. Karena kalau sudah ada website, sudah ada Twitter, sudah ada Instagram, kalau Bapak Ibu itu sudah anggota dewan sudah punya, kan jadi penting bagaimana mengelengkan itu semua dengan ini, sehingga mereka yang masuk di sini itu bisa otomatis menikmati apa yang ada di tadi di website dan sosial media di video, atau sebaliknya mereka yang masuk lewat media sosial bisa juga menikmati apa yang ada di sini. Jadi ini memang tantangan, dan di dunia IT itu sudah biasa satu program berkembang terus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, termasuk antisipasi segala kemungkinan mulai dari orang iseng mau meng-hack sampai orang yang iseng berkomentar. Komentar iseng itu kan ya kalau isengnya itu iseng enak, omongannya didengar,
lucu-lucu itu nggak apa-apa, tapi yang saru-saru dan kemudian kotor dan jorok itu yang harus kita hindari, kita carikan cara bagaimana supaya hal itu tidak terjadi. Saya kira itu, Bu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Pak Didik. Mungkin bisa tepuk tangannya buat Pak Didik. Sambil disajikan oleh teman-teman dari hotel, bisa diambil Bapak dan Ibu. Mungkin ini selanjutnya ada menurut Pak Ronald dan Pak Sulastyo nih yang sehari-hari berkecimpung dalam parlemen mewakili organisasinya. Bagaimana Bapak mengkaji aplikasi ini Pak untuk parlemen itu sendiri? Bapak silakan. Sebenarnya dengan adanya aplikasi DPR kita ini ada makin variatifnya saluran untuk menyampaikan aspirasi. Hanya memang saya berpikir misalnya ini tidak muncul, patut untuk kita cermati reformasi kelembagaan baik yang ada di institusi pemerintah atau di lini peradilan misalnya. Sebagian besar memang muncul dari pihak luar, dan seberapa mampu bertahan efektif itu sangat tergantung dengan sekali lagi bagaimana pihak yang menerima manfaat, misalnya katakanlah di sini DPR menganggap ini juga sebagai bagian yang mensupport dari terutama kelemahan keterbatasan yang ada di website DPR. Kedua, tidak bisa terelakkan bahwa kalau kita coba lihat secara agak filosofis ya, jadi sumber otoritas DPR itu satu di kuasa representasi, satu di kuasa konstitusional. Nah, di sisi kuasa representasinya para warga ya, itu sudah sedemikian dinamis, punya tradisi bercakap-cakap dan interaksi yang serba digitalize, serba akrab dengan media. Nah, itu pula yang kemudian mereka tujukan dan dilakukan kepada anggota DPR. Sehingga memang kalau masih mengandalkan forum seperti misalnya DPU yang biasa kita lakoni, kalau kita mau menyampaikan aspirasi atau advokasi, ya rapat dengan tamu, memang tidak lagi bisa mengandalkan model yang seperti itu dengan segala keterbatasan. Bahwa DPR juga keterbatasan anggaran, waktu, sulit untuk bisa menghadirkan seluruh perwakilan fraksi dalam rapat-rapat. Jadi mau tak mau DPR-nya harus demikian sensitif dan peka terhadap tadi yang saya katakan di sisi representasi itu pun gejolak. Gejolak yang saya maksud itu gejolak yang sedemikian akrab dengan segala sesuatu yang serba digitalize tadi. Jadi kalau DPR-nya masih mengelak atau tadi harapannya memang bisa 560 cukup peka dengan situasi di kuasa representasinya. Tapi kalau misalnya masih ada yang tidak cukup sigap atau responsif terhadap di sisi kuasa representasinya yang tadi saya katakan bergejolak karena serba digitalize tadi, memang akan tidak cepat menjangkau aspirasi, gagal memutar persoalan, atau bahkan selalu menganggap semua sudah tuntas di rapat dengan pendapat umum. Padahal sebenarnya dengan adanya aplikasi ini atau saluran-saluran lain yang mudah-mudahan bisa membantu, sebenarnya keterbatasan model RDP itu bisa segera diatasi gitu ya. Dan model seperti ini kan tidak kenal batasan waktu, kenal batasan substansi, semua bisa disampaikan. Nah, ada baiknya juga memang, seingat saya rapat paripurna 9 Februari itu mengesahkan ada 3 tim, kalau saya nggak salah ada tim untuk mekanisme program pembangunan kecil, kemudian tim pemantauan Aceh, dan Otsus Papua, dan ada satu tim tentang implementasi reformasi DPR. Dulu di periode 2004-2009 namanya Pak Agung Laksono itu memang sempat ada juga tim kajian kinerja. Nah, salah satu rekomendasinya yang akhirnya sekarang kita betul rasakan kebutuhan itu adalah teknologi informasi sebagai salah satu unsur parlemen modern itu adalah
Nah sekarang dibentuk lagi tim implementasi reformasi. Saya tanya ke Pak Marianza, Pak ini membentuk tim lagi atau punya target baru? Kalau punya target baru kan memang jadi yang dia mengatakan mudah-mudahan salah ya, ini dengan target baru kurang lebih seperti itu. Jadi harusnya memang model atau inisiatif yang seperti ini bisa diberikan ruang untuk katakanlah tadi di linkage dibuat seperti itu atau ada kolaborasi dalam link yang lain. Jadi kita nggak selalu punya kesimpulan bahwa reformasi kelembagaan baik yang ada di lini eksekutif, legislatif atau di peradilan itu selalu datang dari eksternal, tapi kemudian memang bisa muncul di sisi kanal lembaga sendiri karena itu tadi karena DPR itu punya sumber kuasa dua ya, kuasa regional dan representasi. Di representasi itu perlu gejolak. Jadi orang sekarang di tengah sisi persepsi negatif ke DPR, tapi ada sisi lain masyarakat ingin terus terkoneksi dengan parlemen. Oke, terima kasih untuk Pak Ronald. Tepuk tangannya untuk Pak Ronald. Oke, mungkin dari Pak Rizky ada tanggapan lain Pak mengenai pengajian aplikasi ini untuk anggota parlemen sendiri? Ya, kalau bicara soal terutama bagi kami ya, bagi lembaga yang bukan bersama sudah ya. Memang tadi sudah saya sampaikan salah satunya soal untuk aplikasi. Nah yang kedua sebenarnya kan begini, kalau kita bicara aspirasi konstituen, ini kan sangat simpel sebetulnya. Mungkin bisa ditanya lah sama Pak Iva atau Bu Lydia. Rata-rata konstituen pasti minta hal yang konkret, baik itu sekolah, baik itu tata, pasar, seperti itu. Anaknya mau sekolah, sudah data. Dia tahu nggak bahwa anggota DPR-nya itu tugasnya di Komisi 2. Nah, ketika dia minta jabatan minta sekolah, ya orang di Komisi 2. Kalau memang tidak bisa menjelaskan kepada konstituen, ya kan juga akan bingung sendiri. Gitu. Ini saya mesti jelaskan apa? Gitu. Nah, begitu juga konstituen. Nah, saya kira kembali ke soal aplikasi itu, bahwa edukasi publik soal apa itu DPR ya, bagaimana mereka bekerja, mereka mengurus apa, dan bagaimana mereka kemudian bisa katakanlah memenuhi aspirasi itu saya kira penting, dan saya kira ini hal yang juga bisa dimanfaatkan oleh aplikasi ini. Nah, saya tadi mungkin belum lihat ada kolom untuk itu, karena kenapa? Itu pengalaman kami aja di PJ melakukan pendidikan itu bahkan kalangan pemerintah sekalipun yang pernah menjadi partner DPR itu juga belum paham alur bikin undang-undang itu seperti apa. Jadi kadang-kadang mereka suka ada istilahnya itu apa ya, bingung karena harus bikin anggaran per tahun kok undang-undangnya nggak jadi gitu. Ya saya kira ini hal yang sepele, tapi memang ya mohon maaf ya, mungkin Mas Indra yang di DPR terus jujur mengakui bahwa DPR selama ini belum itu waktu. Bagaimana kemudian mengedukasi publik apa itu DPR? Kan publik mengenal DPR sederhana saja, pasti dari media. Dan saya kira tidak ada kemudian usaha DPR itu kemudian memberikan satu pemahaman yang DPR itu tidak selalu ada seperti yang di media itu. Ada sisi lain, ada di mana kemudian hal-hal yang nggak bisa dong kalau kita terus-terusan minta jembatan sama gedung ke orang di Komisi 1 gitu ya, sulit dia memenuhinya. Saya kira itu. Oke, terima kasih untuk Pak Sulastri atas pemaparannya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Mungkin kayaknya akan ada sesi kedua. Sesi kedua untuk bertanya, saya buka 3 pertanyaan. Mungkin dari teman-teman para undangan ada yang mau bertanya kepada ke-7 narasumber. Kalau saya bertanya, oke. Jangan Pak. Ini tentang aplikasi ini gitu ya. Kalau tadi Pak Didi waktu pas sambutan itu menyampaikan dulu pernah dipileg hasil di download sekitar 400.000 ya, tapi terus itu selesai kan? Selesai. Nah, saya mau tanya aja, saya nggak tahu juga orang awam, apakah aplikasi ini minimal apakah akan bisa berlangsung selama
5 tahun sampai periode 2014-2019 ini berakhir. Ya, khawatir saya ini kan saya nggak tahu, makanya perlu dijelaskan. Khawatir saya hanya berumur 1 tahun misalnya kan, sayang juga gitu, karena tadi Pak Diri bilang perlu pengembangan sesuai dengan kemajuan teknologi dan seterusnya. Ini menjadi penting ketika tadi pertanyaannya bagaimana membangun semacam keterkaitan connecting ya dengan web DPR yang tadi Pak Fifa juga sudah kasih masukan dan kita lagi meredesain. Kalau tampilannya sudah baru, sudah tidak kayak tentara lagi. Sudah kayak tentara lagi. Dulu kan kesannya tentara coklat hijau. Gitu ya. Mau ubah warna lain itu nggak bisa memang. Rata-rata juga kalau nggak salah memang fokuskan warna hijau. Nah, seberapa ini umur dari aplikasi ini? Harapan saya sih tadi minimal 1 periode. Mungkin itu sementara. Insya Allah bisa bertahan sampai 5 tahun. Tapi itu aplikasi ini di apa istilahnya? Diupload ya. Launching. Apa istilahnya? Dipasang. Dipasang install. Begitu ini di apa? Ya tahu dinyalakan kan bertahan terus. Nah, sehingga bisa didownload oleh siapapun sampai berapa lama pun. Kalau kita delete ya akan ada terus kan. Cuma kan masalahnya tidak di situ, masalahnya dalam pengembangannya. Nah memang kami juga sudah usahakan paling tidak bisa bertahan sampai 1 periode. Dengan demikian nanti akan ada pengembangan yang perlu, dan pada satu titik nanti bisa jadi pengalamannya kayak di film. Jadi film itu begitu melihat aplikasi kita yang banyak itu kemarin. Sekarang KPU yang sekarang ini sudah punya komitmen, besok KPU sendiri yang akan bikin. Sehingga ini sudah boleh dibilang diadopsi oleh mereka karena memang untuk kepentingan mereka dan pemilih dan penyelenggara dan para pihak terkait pemilu. Jadi kami memang senang kalau kemudian itu diadopsi oleh KPU. Dan tentu saja kami juga senang kalau ini nanti diadopsi oleh lembaga DPR dengan pengembangan baru macam-macamnya disatukan antara web. Kami senang karena memang ya salah satu tujuannya memang di situ. Bagaimana kalau barang ini benar-benar bermanfaat, ya udah dikembangkan saja oleh lembaga yang memang punya kepentingan, biar kami ngurusin yang lain lagi. Cari lagi ya, aplikasi yang lain. Masih banyak gitu. Saya kira gitu Pak Indra. Jadi moga-moga bisa bertahan 5 tahun, tapi kami akan senang sebelum 5 tahun DPR sudah bisa mengembangkan ini dengan lebih bagus, menyatukan dengan web tadi. Mas Rey, apa namanya, API ya? Ya, API. Nah, ya kan yang Mbak Dian bilang itu kan kemarin disampaikan KPU bisa ya dia mengelola apinya itu kan. Nah, kalau ini memang ada kemungkinan DPR mengambil alih pengelolaan itu atau gimana caranya ke depan, saya pikir jauh lebih bagus juga. Ya betul. Jadi gini Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, DPR, lembaga pemerintah, KPU itu punya banyak data, macam-macam. Cuma data itu nggak bisa diakses karena betulnya biasanya hard copy. Itulah tugas pertama, bagaimana supaya data yang dalam bentuk hard copy itu bisa diformat dalam bentuk digital, sehingga kemudian bisa ditarik, diakses dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Tantangan pertamanya di situ. Nah, dalam pengalaman pemilu legislatif, kami pertama-tama memang itu melakukan mendigitalkan semua dokumen yang sah dari KPU yang kemudian kita taruh di dunia maya dan kemudian bisa diakses melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Nah demikian juga kalau nanti memang DPR mau kesana, nggak mau tuh Pak, harus didigitalisasi sehingga bisa gampang diakses dengan berbagai macam aplikasi yang barangkali aplikasi itu bisa diciptakan oleh siapa saja untuk mengambil data-data itu dengan mudah. Dengan cara demikian apa yang disebut dengan
akses. Salah satu ciri dari parlemen modern tadi itu benar-benar terwujud karena semua dokumen, semua data yang ada di DPR bisa diakses. Ya, terima kasih untuk Pak Didik. Kasih tepuk tangan Pak Didik untuk mungkin. Oh ya, silakan Pak Yoga. Kalau menurut teori politik itu kan DPR punya 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling. Kalau untuk DPR RI di Indonesia itu ada satu fungsi lagi, yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial itu kalau konstituen kita anaknya sakit pasti ke kita untuk dirawat. Kemudian mau sekolah pasti kalau kurang ke kita. Nah, memang hal-hal seperti itu berbeda dengan parlemen di luar negeri dan lebih pada sisi advokasi kebijakan. Kalau di DPR kita, kalau kita tidak membantu, kita dianggap anggota DPR yang kurang panas. Bukan lagi memang tidak ada yang kurang panas, karena tidak sensitif. Nah itu loh. Jadi makanya karena kultur atau budaya politik Indonesia seperti itu, maka perlu juga itu dimasukin sebagai salah satu fungsi DPR sebagai fungsi sosial. Catatan saya itu, dan saya sangat senang di DPR. Saya mohon maaf tidak bisa terus karena mau rapat tanggal 28 Februari besok kan mau kongres. Ya, kita doa semoga tidak seperti B3 atau seperti kongres. Tadi sudah banyak diskusi dengan Pak Dita. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoga untuk menyempatkan waktunya hari ini. Oke, mungkin kita lanjut di sesi terakhir ini, sesi pertanyaan. Mungkin ada 3 pertanyaan yang mau mempertanyakan tentang aplikasi ini kepada 6 narasumber. Oke. Oh ya, ada yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka dari Persatuan Tunanetra Indonesia, koalisi dari PPUA yang sebagai pengguna teknologi disabilitas penglihatan, tentunya kami sangat berharap agar aplikasi DPR kita ini bisa kompatibel dengan Google Doc atau dengan screen reader yang bisa membantu teman-teman disabilitas netra bisa eksplorasi di situ. Karena basicnya adalah Android, mestinya dia sudah bisa kompatibel ya untuk saya tidak tahu ketika tadi Mbak dia presentasi itu belum terdengar tuh Mbak, mungkin coba bisa diulang, bisa nggak dikompatibelkan dengan cockpitnya dari Google, atau mungkin tombol-tombol buttonnya dia saya tanya ke pendamping saya itu kayaknya nggak begitu jelas sebenarnya sudah ada untuk mereka yang kurang lihat gitu ya. Karena saya pikir sebagai warga negara tentunya penyandang disabilitas juga harus punya kesempatan yang sama untuk mengakses untuk berinteraksi dengan anggota DPR, karena anggota DPR periode ini masih punya PR untuk RUU disabilitas, dan baru sampai di prolegnas. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin langsung dijawab kembali ya. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Tapi saya mau nyalain Pak, tapi Android saya pulsanya nggak cukup. Ini mungkin secara teknis bisa dijawab oleh langsung, cuma terkait dengan fitur disabilitas kami juga berencana mengeluarkan aplikasi khusus untuk disabilitas karena menurut kami akan banyak lebih
lebih banyak fitur lagi yang harus ditampilkan untuk aplikasi-aplikasi yang khusus akses untuk kelompok disabilitas. Jadi nanti dalam pengembangannya akan ada aplikasi kedua yang serupa yang bisa menyalurkan dan membantu teman-teman yang memiliki disabilitas dalam menjangkau anggota DPR. Tapi untuk saat ini setahu saya sudah bisa dibaca oleh studi dan sudah. Kayak gini, boleh saya ini Mbak ya. Jadi kebetulan yang bisa itu adalah kita yang sudah menggunakan Google Talk. Jadi belum dari dari aplikasi itu gitu ya. Jadi mestinya kan ketika diklik mungkin ada fitur yang bisa memunculkan screen. Tapi kalau untuk sarana yang saya pakai dan mungkin teman-teman sudah pakai, karena memang sudah kita punya itunya, compatibility-nya kita sudah punya dari Google Talk. Nah, harapan saya kalau ini mau dikembangkan, aplikasi ini secara otomatis sudah menyiapkan fitur itu gitu. Jadi tinggal klik muncul suaranya gitu. Nanti akan dikembangkan ke arah sana. Siap. Karena menurut kami itu butuh satu apps yang berbeda lagi karena mungkin akan lebih berat untuk fitur. Ajak Pertuni, Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Mungkin kalau memang di sini udah nggak ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan, oke silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Anwar dari tenaga ahli fraksi Partai Demokrat. Yang pertama tentunya dengan beberapa pendapat serta harapan dari teman-teman dan rekan-rekan terhadap aplikasi baru ini sangat luar biasa dan sangat tinggi. Tentunya memberikan apresiasi yang sebetulnya kepada Perludem tentang aplikasi DPR kita ini. Namun ini ada beberapa catatan mungkin ke depannya dalam hal untuk pola pengembangan. Tadi banyak harapan dan juga keinginan ke depannya. Yang pertama mungkin kalau dari sisi penamaan, mohon maaf kalau saya mungkin berkomentar tentang masalah penanganan DPR kita. Kenapa enggak misalnya parlemen kita atau legislatif kita, undang-undang D3 kita kan ada DPR, ada DPD dan juga ada MPR. Jumlah total kita kan ada 692. Nah, anggota-anggota wakil-wakil rakyat kita itu kan ada yang di DPR, ada yang di MPR. Banyak juga anak muda kita yang nggak tahu apa sih itu MPR. Tugasnya ngapain aja? Sidangnya cuma 1 kali 1 dan 2 tahun gitu kan. Tapi juga ada program sosialisasi masalah 4 pilar itu ya. Itu banyak disosialisasikan oleh MPR. Itu juga perlu juga yang untuk dipublikasikan oleh komite. DPD apa sih tugasnya? Ada komite 1, komite A, B, atau istilahnya itu kan masyarakat juga perlu untuk diedukasikan, diinformasikan. Jadi jangan sampai tersekat dengan satu fokus pada aja, padahal kita kalau kita kan ada kamarnya, ada kamar DPR, ada kamar DPD gitu kan. Nah, karena logonya itu udah mirip-mirip gitu. Kalau logo MPR itu kayak gitu ya Pak ya, kalau masalah ya kan? Nah, peduli sama itu. Cuma tambahan benderanya aja. Itu mirip itu. Sekarang kalau dulu pakai kapas dan garuda, sekarang pakai logo pura-pura itu seperti itu. Jadi pengembangan kedepannya mungkin juga ada tambah mungkin peran fungsi dari DPD atau MPR di situ. Jadi masyarakat mendapatkan informasi tentang parlemen kita itu betul-betul. Nah ini mungkin satu keunggulan kalau mohon dari misalnya di DPR yang website DPR itu hanya fokusnya kan hanya komisi 1 atau komisi 9 ada hari-harinya. Di DPD juga begitu, website-nya hanya bicara masalah komisinya aja.
di MPR pun juga punya websitenya. Ini bicara tentang masalah ada tim kajian, sosialisasi pelatihan dan sebagainya. Nah kalau misalnya ini disatukan dalam satu website, tampilan itu mungkin lebih bagus, jadi masyarakat publik mendapatkan secara utuh dan komprehensif tentang apa sih itu yang ada di semuanya kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk mungkin ada tambahan dari Bu Leni. Saya boleh. Iya, Pak. Karena ini tantangannya sebenarnya dari Mas Didi tadi. Katanya ingin mengembangkan. Mumpung ada yang mau mengembangkan. Pertama, saya menyarankan gini, baik website DPR maupun DPR kita agar tidak terlalu berat untuk menampung segala macam keinginan ya. Ketika loadnya berat, kita juga nggak bisa buka sama sekali, lama gitu. Dan kemudian habis itu kita ngomel-ngomel kan, wah DPR itu lama nih website-nya, wah DPR kita nih lama. Malah jadi akhirnya tidak memberikan dukungan. Saya pikir cukup mungkin di biodata masing-masing anggota dewan itu sertakan saja alamat email dan katakanlah mungkin account-nya mereka ya, Facebook atau sebab ketika kemudian dia membuka account Facebook maupun Twitter, artinya dia sudah siap untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kalaupun nanti ternyata ada persoalan-persoalan gitu, katakanlah ada orang yang ya bicaranya nggak enak lah gitu ya. Ya, apa itu bagian dari ketika kita berhadapan. Ketika reses berhadapan dengan masyarakat juga nggak semuanya lempeng gitu, nggak semua enak juga gitu kan. Seperti tadi Mas Yufa sampaikan kan juga persoalannya gini, ada fungsi sosial itu gitu, ada fungsi sosial yang mereka tidak bisa membedakan kami ini anggota DPR RI atau DPRD provinsi atau DPRD kota kabupaten atau Pak Lurah, Pak Camat atau wali kota, bupati, yang diminta sama jembatan gitu. Padahal jembatan itu meskipun di Komisi 5, kalau dia berada di antar desa, dia bukan jadi kewenangan Komisi 5, dia akan menjadi kewenangannya tingkat kota atau kabupaten gitu kan. Judulnya sih sama, diminta yang pokoknya nggak mau tahu gitu, sehingga kan agak rumit kan. Nah, paling tidak ketika kemudian dibuka account mereka masing-masing, itu juga jadi satu PR bagi anggota dewan juga untuk mengedukasi konstituennya. Yang kedua, ini masukkan ke DPR. Di website kita diberikan account DPR Go.id. Orang menganggap bahwa dengan email menggunakan DPR Go.id itu sudah pasti official. Padahal email yang rutin kita pakai itu sudah official, itu sudah melekat dengan kita. Jadi supaya tidak salah paham. Jadi ketika misalnya saya menyebutkan emailnya apa Bu? radianifa@gmail.com. Yang official, ya itu yang official. Yang saya buka yang itu karena yang DPR kadang suka down. Kita nggak bisa bukanya, suka ngapain gitu. Ada yang bilang itu saya udah berkali-kali, ya nggak bisa dibuka servernya gitu, gimana gitu kan? Dan dia punya keterbatasan kan gitu ya. Server DPR kan juga punya keterbatasan. Kecuali misalnya nanti ke depan habis ngobrol-ngobrol gini Pak Indra propose ke Bu Sekjen, dipakaikan fiber optik dong. Boleh tuh kalau gitu saya dukung Pak. Dan yang kedua, kemudian yang ketiga, ini belajar dari 10 hari saya kemarin program dengan MBI. Jadi ada beberapa yang mungkin memudahkan base-nya tidak harus internet base. Jadi ketika kemudian aspirasi itu bagi daerah-daerah yang memang dia susah untuk kemudian mengakses internet, tapi dia SMS bisa, bukan tidak mungkin bisa dibuatkan linkage-nya dari SMS dia akan masuk ke account-nya DPR kita tadi, pas yang ke anggota dewan yang dimaksudkan, mungkin dengan spasi apa gitu ya pada siapa dan seterusnya itu sebutkan ini mereka, sehingga kemudian akan langsung direct kepada kita. Jadi kita tahu nih aspirasinya dari data kita nih, gitu. Ini ada isinya. Juga ada itu dari itu mungkin bisa nanti diintip di Forpia. Kalau yang Munazara Inisiatif itu base-nya adalah video, karena mereka cuma 99 detik sampaikan terus langsung dikirim gitu. Mau ngomong kan kayaknya enak gitu melihat
wajah anggota dewannya tahu nih mukanya nih loh yang nyampein aspirasi misalnya. Yang terakhir untuk mengantisipasi anggota dewan yang tidak akrab dengan teknologi, kita kan juga nggak bisa maksa. Meskipun sudah disediakan, sudah difasilitasi, saya pikir mungkin harus ada ya 3 bulan sekali lah review dari masukan-masukan yang teman-teman di yang DPR kita ini tahu bahwa beliau-beliau ini jarang buka gitu. Katakanlah mungkin juga beliau-beliau ini sudah ada listnya, tapi dia memang tidak pernah mendownload itu misalnya. Atau dia tidak pernah login ke situ, itu kan akan jadi sulit. Tapi kita kan tetap karena sudah membuka saluran aspirasi, punya kewajiban untuk menyampaikan pada yang bersangkutan. Kalau boleh usul, tapi nambah kerjaan sih ya. Jadi review 3 bulanan aja lah. Ini loh yang ditujukan untuk bapak ini loh yang ditujukan untuk ibu ini gitu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi anggota dewan bahwa nggak pernah dapat tuh yang itu gitu. Karena memang sebetulnya sudah juga dibantu dimudahkan. Ini karena tadi mau disampaikan nanti mau dikembangkan, mumpung saya gitu kan, jadi makin banyak tapi gitu ya. Mungkin nanti sampai rumah kepikir lagi saya SMS Mas gitu. Ada lagi Mas gitu bisa jadi. Tapi paling tidak ini adalah satu hal yang terobosan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ada sih sejumlah lembaga yang mencoba untuk membuka website, tapi nampaknya orang-orang kita sendiri kan belum terlalu terbiasa kecuali dengan tingkat pendidikan yang tinggi atau di perkotaan. Yang saya agak khawatir memang kalau itu di pedesaan gitu kan, kita selama ini kan penetrasi Facebook digunakan oleh 69 juta orang Indonesia itu dibanding dengan jumlah penduduk kan tetap lebih sedikit. Tapi itu kan terbantunya karena ada provider yang memang menjual paketnya pakai Facebook gitu kan, bunglingnya dengan pakai Facebook, bukan dengan paket katakan Chrome atau dengan yang lainnya gitu kan, dengan Google Search misalnya nggak dengan sampai situ gitu. Habis langsung pulsanya gitu juga buka. Nah, saya pikir ini jadi satu hal yang perlu kita pikirkan bersama, mempermudah, membuat masyarakat juga satu teredukasi, yang kedua juga punya akses ya kepada anggota dewan. Tapi sisi lain juga ada faktor mengedukasi anggota dewan juga supaya kita juga lebih terbuka lah ya kepada masyarakat. Apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan? Sehingga tidak ada komentar orang 5 tahun baru balik lagi gitu kan. Padahal yang sudah aktif memberikan newsletter dan proses keliling-keliling jungkir balik gitu kan, jungkir alhamdulillah masih bisa balik, itu tetap aja dianggap 5 tahun baru kesini lagi gitu kan. Karena kan dapilnya kan semua luas, ada yang dapat 19 gitu, kota gimana gitu keliling gitu kan. Tapi paling tidak mudah-mudahan ini bisa mempermudah anggota dewan mengakses informasi-informasi dari masyarakat. Karena sejujurnya ini enak banget gitu. Ketika ada yang lapor, buat kita jadi informasi baru. Kita tidak harus menggali, mencari-cari. Kemudian karena kita sudah dapat informasi dari lapangan langsung, dan itu membuat kita punya data tambahan gitu. Kita berhadapan dengan kita. Saya sih itu. Terima kasih Bu Lidi. Iya sedikit aja karena akan sedikit menjawab semuanya nanti. Oke. Ini sedikit aja Mas Didi tadi menyambung Mbak Didi ya. Kalau aplikasi ini kerjasama nanti dengan teman-teman di Sekjen DPR, sebetulnya ini kembali lagi kepada teman-teman di DPR soal ini bermanfaat atau tidak. Sebetulnya pertama bagi memang yang melek IT itu sangat bermanfaat. Yang kedua bagi teman-teman yang memang seperti Mbak Lydia yang memang dia cerdas ya gitu ya, anggota-anggota DPR yang memang bisa bunyi di DPR, itu menjadi manfaat dan akhirnya masyarakat menjadi tahu Mas bahwa setelah mereka terpilih di DPR mereka berperan seperti apa. Disinilah bukti bahwa suara terbanyak, sistem suara terbanyak di pemilu itu menghasilkan nggak sih anggota DPR yang sesuai harapan rakyat ketika dia sudah jadi anggota DPR. Jadi harapan saya Mas Didi, ini sangat bagus. Teman-teman Perludem saya berharap bisa roadshow ke teman-teman fraksi, pimpinan-pimpinan fraksi, bahwa ini bisa disampaikan. Terlepas nanti ada yang memaki-maki, ada hal-hal yang sampah, itu ya tinggal kita sih
anggota DPR-nya dia mensolidkan. Itu tidak perlu, itu kan kedewasaan kita berpolitik. Namanya masyarakat kan pasti ada hal-hal yang dia boleh marah, boleh gini ya. Kita juga nggak bisa harus di situ kedewasaan. Jadi selain itu juga Mas Didi, saya berharap teman-teman Perludem ini bisa juga sosialisasinya ditingkatkan kepada teman-teman DPRD. Kenapa? Karena undang-undang prolegnas yang dibahas, ya hasilnya seperti apa, itu turunannya juga kepada perda-perda dan teman-teman DPRD. Jadi saya berharap ini sosialisasinya ditingkatkan. Karena apa? Karena ini juga bisa bermanfaat kepada teman-teman anggota DPRD di kabupaten kota nanti pengembangannya. Ya, terima kasih. Bu Kanita, ada tanggapan dari Pak? Ya, terima kasih Mas dari fraksi Demokrat. Ya, saya kira memang itu bagus, bagus. Paling kalau tampil lengkap itu memang moga-moga bisa dijalankan nanti setelah diadopsi oleh DPR, sekretariat DPR atau bareng-bareng sekretariat bersama. Yang jadi problem memang di DPRD dan kabupaten kota itu sama persis ketika pemilu legislatif yang lalu kami hanya menyajikan data dokumen DPR saja, dan kami dikomplain oleh banyak ini pengguna mereka yang download. Karena apa? Kami nggak butuh itu DPR, kami butuh yang kami sudah kenal itu orang-orang DPR, karena kan biasanya lebih sering untuk di daerah. Tapi calon-calon di kabupaten dan provinsi itu yang kami nggak kenal. Kenapa itu malah nggak dimunculkan? Padahal kalau kita munculkan itu effortnya luar biasa. Kalau DPR kan cuma 6.000, tapi kalau total semua itu bisa jadi 40 ribuan. Ya artinya memang sama dengan yang di DPR tadi, yang bisa kita pemilu legislatif tadi, yang bisa kita lakukan baru tahap DPR. Tapi saya yakin pihak sekretariat kalau misalnya ini nanti benar-benar berdampak bagus, saya kira akan menjadi bikin sebuah yang memang komprehensif sekali. Webnya, ininya jadikan satu, dan itu kami senang kalau itu diadopsi. Seperti halnya KPU sudah menyatakan untuk tahun depan kami akan bikin sendiri. Jadi perlu terima kasih intinya. Itu saya kira itu yang memang menjadi tujuan. Ya memang banyak hal, Mbak, yang harus kita lakukan, dan tentu saja kita lakukan bersama-sama. Kemudian ini juga yang bisa dikerjakan aja. Pengennya banyak, tapi yang bisa ini ya. Tapi saya senang support dari partai, support dari fraksi, support dari anggota dewan. Kami memang sering saling kritik, bahkan saling marah, tapi ketika ada gagasan baru, ada ide baru, support itu membuat kami bersemangat. Terima kasih, moga-moga apa yang kita kerjakan ini benar-benar bermanfaat buat demokrasi kita, bangsa kita, dan rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk para Pak Didi, Pak Ronald, Pak Sastio, dan Ibu Lydia, Pak Indra, dan juga Bu Kanita untuk pemaparannya dan pendapat-pendapatnya ini. Kemudian untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada MC. Oke, untuk Pak Brian saya serahkan. Ayo, kita buat kamera sesi sebelum mulai sesinya kita mungkin ada sesi foto.